Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, kekal tersebut, maka firman juga adalah hidup. Allah yang hidup pada mulanya menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya yang hidup. Ia menciptakan sorga yang penuh dengan kehidupan kekal dan rohani. Ia menciptakan angkasa, terang, bulan, bintang, matahari, dan binatang. Dari yang belum ada menjadi ada. Menciptakan segala sesuatu yang belum ada menjadi ada. Itulah Allah yang disebut pencipta. Jika kita melihat sekarang perkembangan dunia teknologi modern, itu semua yang mereka lakukan membuat segala sesuatu itu tidak dalam kategori menciptakan. Karena Allah hanya satu-satunya yang menciptakan yang belum ada menjadi ada. Tidak ada manusia menciptakan sesuatu. Manusia diberi hikmat logika mengelola yang sudah ada menjadikan suatu bentuk barang. Jika Bapak Ibu hari-hari melihat mungkin ada motor, ada mobil, pesawat terbang, itu bukan suatu ciptaan yang sangat istimewa, yang tidak ada menjadi ada. Tetapi mereka mengelola hikmat yang diberi oleh Tuhan, mereka mengelola dari biji-bijian besi, ataukah dari tanah, ataukah dari kayu, mereka mengelola itu menjadi suatu benda. Tapi yang disebut Sang Pencipta, Allah yang tidak ada menjadi ada. Manusia mengelola sehingga menjadi sesuatu yang modern. Maka yang disebut modern itu akan berubah dan berubah. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, jika kita melihat mungkin tahun 50-an sampai tahun 70-an, jika seseorang melihat seorang pakai motor, apakah motor yang sambil digoes itu sudah luar biasa majunya, ada motor Vespa, orang begitu bangganya, suatu yang modern. Tapi hari-hari sekarang ini kita sudah jarang bertemu di jalan seperti itu. Semuanya sudah berubah. Bapak Ibu, kalau dulu kita melihat di jalanan ada sepeda yang disebut rally yang bunyi tik tik tik, orang begitu bangganya. Begitu modernnya. Kalau digonceng dengan sepeda itu satu kebanggaan. Tapi hari sekarang kita tidak melihat lagi sepeda seperti itu. Dunia berubah dan berubah. Itulah kehidupan dunia. Tetapi jika firman Allah yang tidak berubah tersebut kita samakan dengan barang benda yang selalu berubah, maka kita tidak mengerti firman pada mulanya yang tidak berubah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, begitu juga kehidupan rohani. Jika sekarang orang menyampaikan firman sesuai dengan keadaan demi keadaan, berubah dan berubah, maka dia tidak tahu apa yang disebut benih, yaitu disebut firman Allah yang tidak berubah tersebut. Jika ibadah pun sekarang ada suatu perubahan peningkatan, maka orang tidak tahu apa yang disebut ibadah yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita mengetahui persis bahwa berdasarkan penyelidikan bahwa ada beberapa benih yang di zaman kuno dulu, tumbuh-tumbuhan yang hidup, itu tidak bisa lagi dihidup di tanah yang sekarang mengalami suatu perubahan dan perubahan. Maka ada penyelidikan bagaimana tanaman kuno tersebut masih bisa hidup. Maka dicarilah sesuatu formula yang tepat sehingga benih itu bisa ditanam di tanah yang cocok dengan benih tersebut. Ternyata benih itu bisa hidup di tanah yang sudah
menyesuaikan benih tersebut menjadi kehidupan kembali. Maka sama seperti biji sesawi, di dalam biji sesawi itu ada kehidupan tentang sesawi. Bahkan burung-burung pun bisa hidup di benih tersebut. Setiap benih ada kehidupan dunianya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Begitu juga firman Allah. Firman Allah itu ada kehidupan dalam kehidupan firman tersebut. Maka jangan dimodis menjadi modern sehingga dia tidak mendapat kehidupan. Firman Tuhan mengatakan, firman itu yang disebut benih kuno itu, benih yang kuno itu, dia akan ditaburkan di tanah yang baik sesuai dengan konsep kebenaran benih yang kuno tersebut. Maka jika ditanamkan ke tanah yang baik sesuai benih tersebut, maka benih itu akan mengeluarkan buah, hasil yang baik. Nah, jika tidak sesuai, jika ditamburkan benih tersebut ke tanah yang kering, semak belukar, dan tipis, dia tidak bisa hidup. Tapi dia harus sesuai dengan benih tersebut. Banyak sekarang ini orang mengatakan, oh firman ini sudah kuno. Ini udah kuno, terjadi 3.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu. Dia menganggap firman itu kuno. Tidak, firman itu hidup. Firman itu ada kehidupan rohani di dalamnya. Mari coba kita melihat Matius 13. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mendengar firman itu, mengerti situasi firman itu. Firman yang kuno itu pada tanah yang baik dan mengerti tentang firman itu. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka benih harus di tempat tanah yang cocok. Tapi kalau tidak cocok, maka benih ini mati. Tidak berguna. Bukan berarti benih ini kuno. Bukan benih ini tidak ada kehidupan, tapi tanahnya inilah yang tidak bisa menampung benih tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, siapa benih itu? Adalah roh jiwa kita. Roh jiwa kita harus menerima benih yang hidup tersebut. Mungkin ada orang mengatakan kuno, tetapi sebenarnya dia ada kehidupan rohaninya di dalam benih tersebut. Maka dia harus di tanah yang mengerti, yang sungguh, yang baik, yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi. Sekarang ini orang sepertinya dunia teknologi itu sangat penting kita mengerti. Dunia teknologi itu sepertinya pada saat orang ingin mendengar firman Tuhan, maka disesuaikan dengan kecanggihan teknologi dan politik. Ya, maka orang yang mendengar itu sebenarnya benih yang hidup yang kuno itu dia bilang tidak berlaku lagi sekarang, diterapkan. Maka itulah tanah yang gersang. Itulah tanah yang tidak sesuai dengan benih ini. Maka tidak ada kehidupan dalam firman itu disampaikan pun tidak bisa menghasilkan kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Jika tanah modern sekarang tidak menyesuaikan firman yang hidup tersebut, maka pastilah di dalam benih itu tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan rohaninya. Maka dia akan berkata, ya ini sudah tidak cocok zamannya. Sekarang firman seperti ini sudah tidak cocok zamannya. Sudah ketinggalan. Karena dia menganggap roh jiwanya, ya tanah dia adalah tanah yang modern. Ini firman sudah kuno. Orang seperti itu, itulah tanah yang gersang. Itulah tanah yang berbatuan. Itulah yang semak duri. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi.
Kita harus mengerti konsep benih dengan jelas, dengan kehidupan benih tersebut. Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita banyak buku. Buku apa? Kita mempunyai buku. Buku yang kita katakan Alkitab ini sebenarnya adalah buku yang kuno. Yang kuno. Ada yang 4.000 tahun yang lalu. Ada yang 3.000 tahun yang lalu. 2.000 tahun yang lalu. Bermacam. Ini sangat kuno. Ceritanya adalah cerita-cerita kuno. Tetapi ada kehidupan dalam benih firman tersebut. Jika kita membaca buku-buku yang sekarang ini, buku-buku modern, buku-buku pengetahuan, hikmat, dan teknologi. Maka jika orang membaca buku-buku yang sekarang banyak teknologi, bahkan abad milenium ini pun orang melihat kecanggihan seseorang itu luar biasa. Dulu orang pakai telepon, semua pakai jaringan telepon. Sekarang orang tidak perlu lagi pakai jaringan telepon. Semua yang tidak mempunyai jaringan kawat kok bisa berbicara antar pulau, bahkan negara. Kita bisa mengirim suatu gambar, suatu berita. Tidak perlu pakai kabel. Kita cukup mengklik di HP kita. Berita kita sampai di satu negara, pulau. Demikian hebatnya dunia modern. Di mana orang bisa menanya segala sesuatu melalui internet. Orang bisa melalui dari internet, dari buku-buku. Maka jika seseorang berbicara tentang modern sekarang ini di gereja, betapa orang banyak sukanya. Perkembangan zaman itu. Maka sekarang gereja mencampurkan dunia modern dengan benih kuno. Benih kuno dengan dunia modern dicampur-campurkan. Maka benih itu tidak bisa hidup. Bukankah kita melihat banyak benih-benih yang dulu tidak bisa hidup di tanah yang sekarang? Begitu juga, kenapa firman itu tidak bisa hidup? Karena roh jiwa orang sekarang sudah modern. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Tapi kita harus menjadi tanah yang baik. Yang mendengar dan menyesuaikan dengan benih yang hidup tersebut. Benih yang tidak pernah berubah. Maka malaikat mengatakan kepada Petrus, Kisah Rasul 5 ayat 20 itu. Hai Petrus, pergilah keluar dari penjara ini. Beritakanlah firman yang hidup itu. Apa firman itu? Itu benih yang tua, yang kuno. Tapi yang tidak pernah berubah. Dan hidup di dalam kehidupannya. Hidup di dalam tanah. Di dalam tanah itu mengeluarkan kehidupannya sendiri. Kehidupan rohaninya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kita harus mempunyai benih yang hidup tersebut. Di dalam roh jiwa kita. Menyesuaikan dengan benih tersebut. Mari kita membaca 1 Korintus 2. 1 Korintus 2. Ayat 13, 14. Dan karena kami menaksirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, yang mempunyai Roh Kudus, yang diberi hikmat inspirasi Roh Kudus. Kami berkata-kata tentang karunia Allah yang berhubungan dengan karunia Allah. Dengan perkataan yang bukan diajarkan kami oleh hikmat manusia. Bukan hikmat manusia tentang modern, tentang ilmu teknologi. Tetapi oleh Roh Kudus. Maka orang mengartikan buku kuno tersebut, Alkitab, firman Allah, benih Allah itu dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus orang tidak akan mengerti apa ini isi Alkitab. Maka orang banyak melihat buku-buku modern yang modifikasi. Banyak orang menjelaskan firman Allah, mengutip perkataan-perkataan orang. Ini perkataan orang ini, hidup tahun ini. Ini perkataan orang, ayat ini, halaman ini, halaman ini. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mengerti, tidak menyesuaikan dengan benih hidup tersebut. Maka dia dicampurkan dengan buku-buku yang sangat modern-modern tersebut. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi
tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Orang-orang duniawi tidak bisa mengerti tentang Alkitab. Dia menarik Alkitab dengan konsep duniawinya. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ini adalah buku kuno. Hanya berlaku hanya bangsa Israel. Ini hanya berlaku zamannya bangsa suku Lewi. Ini persembahan untuk suku ini. Ini berlaku ini. Ini karena dia memproyeksikan. Dia sekarang di abad sekian modern. Itu abad berapa? Maka jika kita menceritakan itu kebodohan. Bagi mereka kebodohan. Tapi bagi kita, benih ini harus hidup di dalam roh jiwa kita. Kita harus mengerti. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita hanya bisa menilai firman ini secara rohani. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka jika kita membaca tertulis apa yang dikatakan Allah. Orang sekarang berlomba-lomba dengan dunia teknologi modern. Maka unsur seseorang dikatakan berkat itu mendapat nilai materi. Tapi Allah mengatakan emas dan perak itu milikku. Hagai 2 ayat 9 mengatakan emas dan perak itu milikku. Orang bangga dengan hal-hal pemikiran hikmat dunia dengan teknologi mencari harta benda dia diberkati. Tidak. Itu milik Tuhan. Jika engkau tidak menerima kebenaran ini, engkau justru terkutuk dengan harta tersebut. Kamu harus tahu itu milik Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Maleakhi 3, itu kita baca, kamu kembalilah kepada Allah. Dari ayat 7 sampai 10, kembalilah kepada Allah. Dengan apa cara kembalinya? Berilah persembahanmu, perbuatan ucapan syukurmu. Supaya kita, roh jiwa kita kembali sebagai tanah yang kuno, tanah yang menerima benih kuno itu disesuaikan. Kembali menerima benih Allah itu dengan kebenaran kita, dengan kebenaran Allah tersebut. Maka jika kita mengakui memberi tersebut, kita sepertinya benih kuno disesuaikan dengan tanah yang itu dia akan menjadi kehidupan. Itulah tandanya kita kembali kepada kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Maka Maleakhi 3 ini bukan yang kuno, hanya terjadi pada saat itu. Oh, 2000 tahun yang lalu ini tidak berlaku. Maka orang yang demikianlah konsep modern. Orang demikianlah yang mempunyai pemikiran modern. Dia bukanlah tanah untuk benih yang hidup di dalam roh jiwanya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Kita tahu bahwa dia bilang untuk perbendaharaan bangsa Lewi. Semua memang persembahan perpuluhan itu untuk Lewi yang melayani Tuhan. Perpuluhan daripada orang-orang Israel diberikan kepada Lewi. Lewi punya hak otoritas 100% untuk mengelola uang-uang persembahan itu. Ya. Tetapi orang Lewi sini harus menyiapkan perbendaharaan untuk makan di gerejanya. Maka seorang hamba Tuhan, dia harus mengelola yang dipersembahkan oleh orang perpuluhan persembahan itu untuk kelangsungan daripada gereja. Maka kita membeli gereja, membeli gedung dan sebagainya, dan itu adalah hak pengelolaan daripada orang Lewi. Sekalipun perpuluhan itu haknya dia. Maka tadi dikatakan oleh hamba Tuhan, oleh Pak Kim, dia tidak mengembalikan kepada jemaat perpuluhan itu. Oh, kamu yang ngasih ini, kamu miskin, saya kembalikan ini. Tidak. Itu berbeda. Tapi dia mengembalikan ini untuk pekerjaan Tuhan. Maka kita bisa melihat kita mempunyai tempat ibadah. Kita mempunyai kelangsungan tersebut. Mempersiapkan untuk ibadah dengan lancar. Itu perbendaharaan. Bukan arti untuk dia memakai sepuasnya dia. Jika ini tidak ada lagi untuk berjalannya ibadah, maka itu artinya dia tidak mengelola haknya orang yang memberi untuk pekerjaan Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, Saudara, maaf, dengan segala maaf, saya tidak mengatakan kepada hamba Tuhan yang rekan yang mengelola perpuluhan untuk individunya itu, saya tidak masuk ke sana. Ya, memang saya tahu perpuluhan itu haknya orang Lewi, hamba Tuhan. Ada yang mau ngambil untuk pribadinya. Saya
itu urusan mereka. Tetapi memang itu haknya dia. Tetapi kita hanya perbendaharaan itu. Sesuai yang tertulis, perbendaharaan. Dan Lewi yang dipercayakan Tuhan mengelola ini sebaik-baik mungkin supaya terjaga, tetap ada makanan di rumahku. Kita tahu semua jemaat membutuhkan makanan rohani, maka membutuhkan suatu tempat, membutuhkan suatu perjalanan dan pekerjaan. Semua harus dikelola dengan baik. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, maka jika kita melakukan semua seturut Alkitab yang menurut sebagian orang, oh ini sudah kuno, oh ini yang baru, ini modern. Tetapi di dalam firman itu ada benih Allah yang hidup, ada kehidupan rohani yang tidak bisa kita nilai. Di dalam kehidupan firman itu ada kehidupan kekal. Di dalam firman itu ada kehidupan Yesus. Allah yang hidup menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan mengutus firman-Nya. Firman memberi kehidupan kepada manusia yang keturunan Adam tersebut. Bapak Ibu, janganlah bangga sebagai orang pintar mengatakan, saya menciptakan sesuatu. Tidak ada sesuatu di permukaan bumi ini yang diciptakan. Mereka semua hanyalah mengelola yang ada di bumi ini. Ya, mereka tidak menciptakan yang belum ada, tapi mereka mengelolakan dunia ini menjadi suatu produk barang dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Maka di Yeskel mengatakan, segala suatu hikmat saya berikan kepadamu, dan segala sesuatu emas perak milikku. Maka biarlah kita semua, Tuhan, ingat bahwa Tuhanlah gembala kita. Mazmur 100 ayat 3 mengatakan, engkau harus mengakui Yesuslah gembalamu. Jika kita demikian, kita kembali kepada firman yang hidup dan benih itu hidup dalam kita, maka kita akan berbuah. Kiranya Tuhan Yesus memberi damai sejahtera kepada kita semuanya. Amin.